Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Robertson siap tampil di laga Liverpool versus Chelsea. Robertson mendapat cedera ligamen ankle saat Liverpool diimbangi Athletic Bilbao 1-1 pada laga pramusim 2 pekan lalu. Cedera itu awalnya membuat Robertson harus menepi selama kurang lebih 4 pekan. Alhasil Robertson melewati 2 partai awal Liverpool di Liga Inggris kontra Norwich City dan Burnley. Kostas Tsimikas yang jadi pengganti malah tampil apik dan membuat gawang Liverpool nirbobol. Meski demikian, kehadiran Robertson tetap dibutuhkan mengingat dia adalah penguasa sektor bek kiri. Untungnya Robertson sudah pulih total dan bahkan telah berlatih normal sejak pekan lalu. Pria 27 tahun itu menegaskan kondisinya sudah pulih total dan sudah siap dimainkan kala The Reds menjamu Chelsea pada pekan ketiga Sabtu 28 Agustus 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Arsenal tak butuh motivasi. Arsenal memulai musim dengan kekalahan beruntun. Tim London Utara itu dipermalukan Brentford pada laga pertama lalu takluk dari Chelsea di pekan selanjutnya. Arsenal punya kesempatan untuk menemukan pijakan ketika menghadapi West Bromwich Albion di Piala Liga Inggris Kamis 26 Agustus 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Partai ini menjadi momen krusial buat Granit Xhaka dan kawan-kawan demi mendapatkan suntikan kepercayaan diri jelang partai berat lawan Manchester City di akhir pekan. Manajer Arsenal Mikel Arteta optimistis timnya bakal lebih baik, terlebih dengan bisa tampilnya sejumlah pemain. Martin Odegaard bisa bertanding setelah urusan transfernya tuntas, sementara Alexander Lacazette sudah siap tempur selepas positif COVID-19. Kieran Tierney dan Hector Bellerin juga dilaporkan bisa bermain usai mengalami cedera minor. Saul Niguez selangkah lagi gabung Chelsea. Saul Niguez dilaporkan selangkah lagi bergabung ke raksasa Liga Inggris Chelsea. Untuk mencari peran yang ditinggalkan, Atletico Madrid kini memburu Pablo Sarabia yang merupakan bintang PSG. Saul ramai diberitakan banyak diminati klub-klub Liga Inggris. Selain Chelsea, Liverpool dan Manchester United juga kepincut dengan jasa sang pemain. Dari 3 klub itu, Chelsea paling berpeluang merekrut Saul. Penyebabnya apalagi kalau bukan cuitan pakar bursa transfer Fabrizio Romano. Chelsea tengah mengupayakan 2 kesepakatan, Saul dan Jules Koundé. Pinjaman dengan opsi permanen telah diajukan ke Saul. Belum ada tawaran dari Manchester United. Tweet Romano di akun Twitter @FabrizioRomano Rabu 25 Agustus 2021. Cavani pertanyakan kebijakan klub yang tak lepas pemain ke timnas. Edinson Cavani merespon kebijakan klub Liga Inggris yang tak melepas pemain ke timnas yang negaranya masuk daftar merah COVID-19. Cavani tampaknya kecewa dengan kebijakan ini. Dia mempertanyakan hal tersebut lewat unggahan di Instagram Story miliknya. Cavani mengunggah tangkapan layar yang memuat pernyataan klub Inggris tak akan melepas pemain ke timnas yang negaranya berada di daftar merah pemerintah Inggris. Dia kemudian membubuhkan 3 tanda tanya di atas pertanyaan tersebut. Cavani tampaknya sangat berhasrat membela Uruguay demi bisa membantu melaju ke Piala Dunia 2022. Apalagi ajang tersebut kemungkinan bakal menjadi Piala Dunia terakhir Cavani berkaca pada usianya yang kini telah menginjak 34 tahun. Inter Milan selangkah lagi dapatkan Joaquin Correa. Inter Milan sudah mendapatkan pemain untuk memperkuat lini serangnya usai ditinggal Romelu Lukaku. Ia adalah Joaquin Correa. Inter intens mendekati Correa dan juga Lazio sebagai pemiliknya. Negosiasi yang dimulai akhir pekan kemarin terbilang alot karena Lazio awalnya meminta 40 juta euro, namun Inter tidak mau membayar setinggi itu. Harganya pun diturunkan sedikit menjadi 35 juta euro sebelum Inter berhasil menawar hingga 31 juta euro plus bonus.
Dikutip Football Italia, Inter dan Lazio akhirnya sepakat di harga tersebut. Hebatnya, Inter tidak akan membayar secara tunai karena Korea akan dipinjam dulu selama semusim ini. Harga peminjaman itu adalah 5 juta euro dengan kewajiban menebusnya sebesar 23 juta euro atau sekitar 389 miliar rupiah plus bonus 2 juta euro. Inter akan mencicilnya selama 3 musim dan setelah ini Korea akan terbang ke Milan untuk mengurus kepindahannya, termasuk menjalani tes medis. Korea pun menyambut sekali peluang bermain di bawah arahan Inzaghi. Ramsey cedera lagi dan lagi. Ramsey tampil sebagai starter saat Juventus bermain imbang 2-2 dengan Udinese di Friuli pada pekan pertama Serie A 2021-2022. Namun pada laga ini Ramsey harus ditarik keluar pada menit ke-60 untuk digantikan oleh Giorgio Chiellini. Pemain asal Wales ini dilaporkan bermasalah pada paha kanannya. Kubu Juventus langsung melakukan pemeriksaan medis lebih lanjut untuk cedera Ramsey pada Senin 23 Agustus 2021. Hasilnya, mantan pemain Arsenal ini didiagnosa menderita cedera pada otot abduktor di paha kanannya. Pemain 30 tahun tersebut bakal kembali melakukan pemeriksaan untuk cederanya 10 hari mendatang demi memastikan berapa lama dirinya harus absen. Debut di PSG belum terwujud, Lionel Messi sudah bisa buat rekor baru. Messi punya kesempatan untuk menjalani debutnya yakni ketika PSG berjumpa Reims di Stadion Auguste Delaunay pada pekan keempat Liga Prancis 2021-2022. Pertandingan itu sendiri baru akan dimainkan pada akhir pekan ini, tepatnya Minggu 29 Agustus 2021. Meski kesempatan sudah di depan mata dan Messi dalam kondisi yang bugar untuk bermain dalam laga tersebut, striker 34 tahun itu masih belum pasti akan diturunkan oleh pelatih PSG Mauricio Pochettino. Sementara kepastian untuk debut belum didapat, terdapat sesuatu yang sudah hampir pasti untuk Messi, yakni memecahkan sebuah rekor. Rekor yang dimaksud adalah peliputan media di Stadion Auguste Delaunay untuk sebuah pertandingan. Dilansir dari Get France Football News, sejauh ini sudah ada 122 media yang meminta akreditasi untuk meliput pertandingan Reims kontra PSG, laga yang berpotensi menjadi momen debut Messi. Jumlah tersebut apabila terkonfirmasi semua akan menjadi rekor baru di Stadion Auguste Delaunay. Rekor sebelumnya di Stadion Auguste Delaunay adalah diliput 113 media dari berbagai belahan dunia. Momen itu terjadi pada 2 Maret 2013 ketika David Beckham yang masih memperkuat PSG mampir ke Stadion Auguste Delaunay untuk menghadapi Reims dalam sebuah laga Liga Prancis musim 2012-2013. Juventus mau lepas McKennie. Allegri tak memasukkan McKennie dalam rencana permainan meski musim lalu mencatatkan 6 gol dan 3 assist dari 46 laga. Jurnalis Il Corriere dello Sport, Nicola Balise, menyebut bahwa Juventus siap melepas McKennie. Tottenham dan Aston Villa menjadi klub peminat meski tak dijelaskan apakah sudah mengajukan tawaran resmi. Luca Biancin dari media La Gazzetta dello Sport menambahkan bahwa Everton selaku klub dari Liga Inggris lainnya siap bersaing. Juventus disebutkan ingin melepas pemainnya itu dengan harga 30 juta euro, namun lebih dulu dengan kesepakatan pinjaman. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!